Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama untuk membahas berita sepak bola terbaru hari ini. Apa saja yang menjadi informasi terbaru buat kalian semua. Untuk itu, kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, let's play this video guys and let's do this. Dasar kurang ajar, AFF nekat, lakukan hal bodoh dan konyol ini ke timnas Indonesia, bisa-bisanya ditaruh pot 2 drawing di bawah Thailand dan Vietnam, serta disamakan levelnya dengan Malaysia. Timnas Indonesia langsung keluar dan mundur dari turnamen sampah kebanggaan towel, jadi tuntutanku sekarang juga. Enggak lah, enggak bakalan keluar mungkin ya. Jadi ajang uji coba aja. Hahaha, rasain kau, pelatih timnas Brazil U17 tampak kecewa berat dan membuat pernyataan sangat aneh dan janggal usai ditinggal satu pemainnya yang lebih memilih gabung timnas Indonesia. Publik auto dibuat bangga sekaligus tertawa melihatnya. Jelas didasari iri dengki dan sudah tak punya harga diri lagi. Media Vietnam tampaknya nggak terima timnas Indonesia bakalan lawan negara besar Italia di turnamen top di Prancis, sampai buat pengumuman aneh dan super konyol kayak gini. Kasian banget melihatnya. Apalagi di Vietnam ya. Keputusan janggal dan aneh Filipina jelang lawan timnas Indonesia di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Saking takutnya dengan timnas Indonesia sampai lakukan hal bodoh kayak gini. Bobroknya dibongkar langsung oleh Pak Erick Thohir. Ini faktanya. Gokil jelas Piala Dunia 2026 semakin dekat dan di depan mata satu pemain naturalisasi bernama Joel Pelupessy baru saja bawa Groningen promosi ke kasta tertinggi Belanda. Shin Tae-yong langsung ambil cepat keburu keduluan Belanda. Kah? Ini penjelasannya. Mentalnya benar-benar kelas Eropa. Hernando tantang bersaing keras dengan Martin Paes di posisi kiper utama timnas Indonesia, sampai jujur berani katakan hal kayak gini di depan publik. Fans timnas Indonesia langsung dibuat takjub dan kaget mendengarnya. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya. Bisa-bisanya ditaruh pot 2 drawing di bawah Thailand dan Vietnam, serta disamakan levelnya dengan Malaysia. Timnas Indonesia langsung keluar dan mundur dari turnamen sampah kebanggaan towel, jadi tuntutanku sekarang juga. Aduh, adminnya. Di sisi lain inilah penjelasannya. Perhelatan bergengsi di jagat sepak bola Asia Tenggara, Piala AFF 2024, telah mengumumkan pembagian pot drawing fase grup yang memicu antusiasme tak terbendung di kalangan penggemar. Dalam kisah ini, timnas Indonesia dipastikan berada di pot kedua, sejajar dengan rival abadi Malaysia yang akan mengukir kisah baru dalam persaingan mereka. Meski pada fase grup Garuda tak akan berjumpa dengan Harimau Malaya, namun jangan cepat berpuas diri. Nafas persaingan masih panjang karena jika keduanya mampu melangkah kokoh dari fase grup, pintu pertemuan mereka masih terbuka lebar di babak selanjutnya. Dengan format yang memikat, jika Indonesia dan Malaysia sama-sama meraih prestasi gemilang di fase grup, ada potensi besar bagi mereka untuk saling berhadapan di pertempuran mendebarkan di babak selanjutnya. Ini bukanlah sekadar pertemuan biasa, tetapi pertarungan antara dua kekuatan besar di kawasan sepak bola Asia Tenggara yang selalu menghadirkan tensi tinggi dan emosi yang membara. Piala AFF 2024 sendiri telah menegaskan dirinya dengan nama baru ASEAN Championship, menandakan semangat persatuan dan persaudaraan di antara negara-negara peserta. Dengan tanggal penyelenggaraan yang telah ditetapkan dari 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang, semangat para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola Indonesia tidak pernah padam.
Tunggu saja, karena cerita epik Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024 siap menembus batas-batas yang ada dan mengukir sejarah baru yang gemilang. Sambutlah dengan antusiasme, dukungan, dan semangatmu yang menggebu di setiap langkah mereka. Ayo, tunjukkan kebanggaanmu sebagai pendukung setia Garuda dengan berkomentar di bawah. Hahaha, rasain kau, pelatih Timnas Brazil U17 tampak kecewa berat dan membuat pernyataan sangat aneh dan janggal usai ditinggal satu pemainnya yang lebih memilih gabung Timnas Indonesia. Publik auto dibuat bangga sekaligus tertawa melihatnya. Felipe Leal, pelatih berbakat dari Timnas Brasil U17, menyuarakan kebanggaannya atas kontribusi pemain diaspora, Welber Jardim, yang memperkuat Timnas Indonesia U17 dalam panggung bergengsi Piala Dunia U17. Dalam ungkapannya yang penuh rasa hormat, Felipe menggambarkan kehadiran Welber sebagai sebuah kehormatan luar biasa bagi timnya. Begitu luar biasa untuk kami melihat salah satu pemain berbakat dari Brasil yang juga memiliki akar ke Indonesia siap memperjuangkan karier sepak bolanya, tutur Felipe dengan nada penuh apresiasi. Dalam kata-katanya, terpancar penghargaan yang tulus terhadap perjalanan dan semangat perjuangan Welber dalam mencapai impian sepak bolanya. Tidak lupa, Felipe Leal juga menyampaikan ucapan selamat kepada Welber Jardim sambil memberikan dukungan penuh agar Welber mampu menampilkan yang terbaik bersama Timnas Indonesia. Dia akan mengukir sejarah dengan seragam tim nasional Indonesia dan kami semua di Timnas Brasil mengucapkan selamat padanya serta mendoakan kesuksesannya bersama Garuda Asia, lanjutnya dengan jelas dan tulus. Dalam sorotan cemerlang dari pelatih sekelas Felipe Leal, tergambar semangat persatuan dan dukungan lintas negara memperkuat semangat perjuangan Welber Jardim dan seluruh Timnas Indonesia U17. Mari kita bergandengan tangan, mengapresiasi keberagaman dan semangat juang dalam sepak bola, serta memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda yang mengejar impian mereka di pentas internasional. Ayo, berikan semangatmu kepada Welber dan Timnas Indonesia dengan komentar di bawah. Dan super konyol kayak gini. Kasian banget melihatnya. Media asing dari Vietnam, Soha, dengan tulus mengakui peran negaranya dalam keikutsertaan Timnas Indonesia dalam Toulon Cup 2024. Dalam laporan yang objektif, Soha menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, memilih untuk tidak mengirimkan tim muda mereka untuk mengikuti turnamen prestisius tersebut, sehingga Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan emas untuk mengisi posisi tersebut. Dengan berbagai alasan yang objektif, VFF telah memutuskan untuk menolak undangan dari panitia penyelenggara turnamen Piala Toulon 2024. Demikian tulis Soha, menjelaskan keputusan VFF yang mengawali rangkaian peristiwa ini. Sebagai respons, panitia penyelenggara kemudian mengundang Timnas Indonesia untuk menggantikan posisi yang kosong tersebut, membuka pintu bagi Garuda Muda untuk merasakan panggung internasional. Soal keikutsertaan, setiap federasi memiliki kebebasan untuk mengirimkan tim muda mereka, mulai dari U17 hingga U23, sesuai dengan tujuan dan kebijakan masing-masing, lanjut Soha, dengan penjelasan yang menguraikan dinamika di balik pembentukan skuad turnamen. Dengan dipastikannya ketiadaan tim dari Vietnam, kesempatan emas pun jatuh ke tangan Timnas Indonesia, yang dengan bangga menerima undangan tersebut. Namun, tantangan juga menanti di depan, seperti yang diungkapkan oleh Soha. Timnas Indonesia U23 mungkin menghadapi kesulitan dalam bertanding, mengingat ini merupakan turnamen persahabatan yang tidak resmi. Klub-klub bisa menolak untuk melepaskan pemain berkualitas untuk bergabung dengan tim nasional, jelasnya mengingatkan akan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh Timnas Indonesia dalam persiapan mereka.
Dalam laporan yang objektif, Soha membuka cakrawala untuk memahami dinamika di balik keikutsertaan Timnas Indonesia dalam Toulon Cup 2024, sementara juga memberikan apresiasi terhadap keteguhan dan semangat yang mengiringi langkah-langkah Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan di panggung internasional. Ayo, tunjukkan dukunganmu kepada Oke teman-teman semua, saya percaya suatu saat nanti Indonesia akan mempunyai pemain-pemain lokal yang mempunyai talenta dan bakat atau kapasitas yang setara dengan pemain-pemain Eropa. Karena sekarang itu sudah sangat berkembang pesepak bola Indonesia, di mana sudah mempunyai sistemnya sudah terstruktur dengan baik, di mana dari muda mereka sudah diberikan panggung untuk menghadapi pertandingan-pertandingan internasional. Dan saya percaya bibit-bibit muda ini kelak nanti ketika mereka sudah berada pada level usia yang senior, mereka akan sudah sangat-sangat matang. Dan saya percaya kapasitas mereka akan setara dengan para pemain-pemain Korea Selatan, pemain-pemain Jepang yang sangat kuat hari ini. Semuanya jika struktur dalam sepak bola Indonesia itu sudah terbangun dengan baik, maka akan semakin maju juga pesepak bola yang ada di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.